Sahabat, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yap, pagi ini kita kembali mendapatkan detail spoiler lengkap chapter 1111 yang sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak Redon dan juga Warsgen Forum. Beberapa detail isi chapter lebih diceritakan tentang lanjutan kejadian setelah Gorosei tiba dan turun tangan langsung dalam menghentikan Vegapunk untuk menyebarkan pengumumannya. Belum lagi kita mendapatkan informasi detail mengenai bagaimana kru bajak laut topi jerami yang sudah akan bersiap untuk meninggalkan Pulau Aegean. Nah, jadi apa sajakah detail lengkapnya kita akan bahas dalam video kita kali ini ya. Namun seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1111 kita kali ini diberi judul Perisai Matahari. Chapter ini sendiri berisi dengan 19 halaman penuh dengan 2 halaman berwarna dari color sprintnya. Di color sprintnya sendiri memperlihatkan kru bajak laut topi jerami, Vegapunk, Bonnie, dan juga Kuma sedang makan kentang goreng di atas grup dari ubur-ubur. Vegapunk ada di dalam robot kapal selam dan Bonnie menggunakan penampilan aslinya. Dia terlihat makan kentang goreng dengan Nami dan juga Chopper. Chapter One Piece 1111 dimulai dengan Mars yang memecahkan penghalang Labo Pace dan masuk ke dalam. Di sisi yang lainnya, pertarungan dari Zoro melawan Lucci sudah selesai. Namun Lucci tidak bisa bergerak tapi dia menolak untuk jatuh. Jinbei kemudian mengusir kucing liar ini menggunakan teknik Kartivismen terbarunya yang disebut Gosen Mai Gawara Shuto. Yep, setelah itu pun dia membawa Zoro bersamanya untuk bertemu dengan nakama mereka. Kemudian setelah momen itu, Mars pun tiba di tempat Lucy berakhir setelah serangan Jinbei saat Lucy kembali menjadi bentuk manusia. Lucy pun memberitahu Mars semua yang dia ketahui dan mengatakan pesan Vegapunk akan dimulai dalam 6 menit. Mars pun memuji Lucy dan terbang menuju laboratorium. Lucy mengajukan satu permintaan ke Mars. Lucy bilang, "Aku ingin meminta kau untuk menyelamatkan nyawa kaku." Mars pun menjawabnya, "Mungkin sulit karena aku tak akan memperhatikan serangga apa yang akan aku injak." Lantas panel pun terpotong dan sekarang kita menuju ke posisi dari Luffy berada. Saat ini dia sangat senang menyapa Dory dan juga Brogy. Dory dan Brogy bertanya pada Luffy, mengapa dia tiba-tiba terlihat seperti dewa yang dikenal di kalangan raksasa. Tapi Luffy tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Sanji sudah menyuruh Dory dan juga Brogy untuk membawa Luffy ke belakang pulau. Kita bisa melihat peta dengan lokasi yang diperbaharui dari semua karakter di pulau. Semua kelompok akan menuju ke kapal bajak laut prajurit raksasa. Oke, sekarang setelah mereka menemukan Luffy, Dory pun membunyikan klakson untuk memberi sinyal mundur ke semua raksasa di Pulau Aegean. Namun sebelum mereka mundur, Warkuri menyerang mereka dengan raungan haki penakluk yang benar-benar kuat. Raungan dari Warkuri ini begitu kuat hingga mata Luffy, topi, pakaian, dan bahkan bekas luka di dadanya semuanya terpesona dari tubuhnya. Panel ini pun terlihat benar-benar lucu. Brogy kaget melihat apa yang terjadi pada Luffy. Yep, haki penakluk dari Warkuri ini terlalu kuat, bahkan mencapai kapal perang marinir di lautan. Beberapa marinir pun terlihat pingsan. Kemudian setelah itu, Warkuri mengubah 2 taringnya menjadi pedang dan menyerang Luffy. Yep, namun Dory dan juga Brogy memblokir serangan dari Warkuri menggunakan teknik yang bernama Sevelir. Nah, dijelaskan bahwa Seolin ini adalah senjata legendaris perisai dalam mitologi Nordik yang berdiri di depan matahari, melindungi dunia dari panas. Oke, setelah itu kemudian Dory dan juga Brogy ini bersama-sama menggunakan serangan teknik gabungan bernama Skillja. Ini bertujuan untuk mendorong Warkuri ini mundur. Saturnus kemudian menyerang Dory dan juga Brogy, meludahkan bola ledakan Venom ke arah dari mereka. Namun Luffy menyulap tongkat baseball dan memukul semua bola Venom kembali ke arah dari Saturnus. Venom Balls pun menyebabkan ledakan besar yang menelan Saturnus, Warkuri, dan juga Jupiter. Luffy, Dory, dan juga Brogy lari saat 3 anggota dari 5 tetua mulai pulih kembali seperti semula. Luffy bilang, mereka tidak mengalami kerusakan lagi, mereka pasti abadi. Dory dan Brogy pun berkata, kami belum pernah mendengar ada kekuatan atau ras yang bisa melakukan ini. Kemudian kita bisa melihat keseluruhan cuplikan dari semua kelompok menuju ke kapal bajak laut prajurit raksasa.
Kelompok Bonnie tiba lebih dulu, tetapi mereka melihat wakil Laksamana Pomsky, Guillotine, dan juga Red King menunggu mereka. Kemudian pada akhirnya, Mars mencapai ruangan tempat York berada di dalam laboratorium. Dia pun bertanya, di mana ruangan siaran Vegapunk? Di sisi yang lainnya, Kizaru masih terbaring di kapal perang dari marinir. Dia menutupi matanya dengan lengannya. Marinir berkata, Kizaru-san, tolong biarkan kami mengobati lukamu. Kizaru menjawabnya, aku memang terluka, tolong biarkan aku beristirahat. Yup, dan kita pun sampai di halaman terakhir di chapter 1111. Marinir melaporkan sesuatu yang muncul di pantai barat laut di Pulau Aegean. Marinir berkata, laporan masuk, sesuatu yang jauh lebih besar dari raksasa telah muncul di pulau itu. Yup, dan kita pun bisa melihat robot raksasa kuno itu berdiri di tengah pulau, dikelilingi oleh api. Robot kuno mengatakan sesuatu. Maaf, Joy Boy. Maaf, Joy Boy. Sangat menarik untuk melihat bagaimana robot kuno yang kali ini akhirnya terbangun secara sempurna dan akan bersiap masuk ke dalam medan pertempuran. Di sisi yang lainnya, kita masih belum mengetahui apa-apa tentang kemampuan dari robot kuno ini. Bagaimana cara dia bertarung, apa yang menjadi kemampuannya, serta mungkinkah Luffy bisa untuk mengendalikan robot legendaris ini. Untuk Iron Giant ini sendiri, mungkin saja Oda Sensei mengambil inspirasi dari Giant Robo, serial manga karya Mitsuteru Yokoyama. Mirip dengan Gigantor, tetapi Giant Robo ini memiliki lebih banyak unsur fantasinya. Ini diproduksi oleh Toei Company, ditayangkan pada tahun 1967. Nah, robo raksasa di anime tersebut memiliki fitur yang berbeda-beda. Berikut ini adalah fitur yang mungkin saja dimiliki oleh Iron Giant yang terinspirasi oleh robot Jonisoko. Kita mulai dari ukuran dan juga kekuatannya. Giant Robo ini memiliki kekuatan untuk mengangkut sebuah kapal. Yap, akankah raksasa besi ini juga melakukan hal yang sama dengan membawa kapal Thousand Sunny kabur dari Pulau Aegean? Kemudian kemampuan lainnya dari robo raksasa ini yakni bisa terbang. Kemampuannya ini dapat terlibat dalam pertempuran udara dan menempuh jarak jauh dengan sangat cepat. Jadi apakah robot kuno akan memiliki kemampuan yang serupa alias bisa untuk terbang? Kemudian kemampuan khas unik lainnya dari Giant Robo adalah bisa menggunakan pancaran energi kuat yang dipancarkan dari matanya. Yep, senjata sinar mata ini adalah senjata utama melawan monster dan musuh lainnya. Mungkinkah kekuatan utama dari sang robot kuno ini juga bersumber dari matanya yang kita lihat menyala? Selanjutnya, kemampuan lainnya dari robot ini adalah dilengkapi dengan peluncur rudal, sehingga memberikan kemampuan robot ini serangan jarak jauh. Nah, yang paling unik dari semua kemampuan dari Giant Robo ini, dalam serial anime tersebut, Giant Robo dikendalikan oleh seorang anak muda bernama Jonisoko. Nah, mekanisme kontrolnya melibatkan perangkat mirip jam tangan yang digunakan oleh Johnny untuk memerintah robot tersebut. Nah, menariknya adalah apakah yang akan digunakan oleh Luffy untuk bisa berkomunikasi dengan sang robot kuno. Nah, jika memang benar Luffy bisa mengendalikan robot kuno ini, Tambangan rasa sepertinya kita semua memikirkan Owars ketika kita melihatnya. Ada banyak sekali kemiripan di antara mereka berdua, dan ini merupakan hal yang cukup menarik perhatian kita. Dimulai dari kesamaan fisik dari mereka berdua, tanduk dan ukurannya serupa. Owars juga mampu menarik benua, sedangkan robot raksasa ini dapat mendaki jalur Red Line, yakni sebuah benua. Owars sendiri dijuluki super zombie yang diberi kode EZ900. Di samping itu, robot kuno berasal dari peradaban yang berumur 900 tahun. Dan yang paling menarik adalah saat di Thriller Bark, di mana terdapat sebuah bayangan Luffy yang ada di dalam tubuh Owars. Jadi mungkin saja Luffy akan menggunakan robot raksasa ini sebagai armornya, seperti layaknya Owars yang memakai bayangan Luffy dan menggunakannya sebagai tamengnya. Jadi menarik lagi untuk menganalisis kesalahan
apa yang sebenarnya dimiliki oleh robot kuno ini hingga dia berkata maaf pada Joy Boy pada chapter kita kali ini. Kita akan bahas nanti dalam video berikutnya ya. Pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Namun sebelum itu, kita akan mereview lengkap mengenai percakapan yang ada pada chapter ini beserta dengan beberapa detail gambar yang akan Tamagon jabarkan dalam video review besok. Persiapkan diri kalian untuk memulai hari ini dan selamat beraktivitas. Semoga semua dilancarkan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.